para pemuja setan itu tuh tidak lebih menakutkan daripada pemuja Habib gitu. Jadi Habib ini nih levelnya tuh udah di atas setan, bahkan di atas iblis gitu. Kenapa gue bilang dia di atas iblis? Dia dengan deklarasi bahwa waktu Manrubuka itu tuh Tuhannya tuh udah Abdullah Al-Haddad gitu. Terus kedua, dia itu melebihi Rasulullah. Rasulullah itu waktu Isra Mi'raj prosesnya itu ada. Niatnya ada, diangkat ke sono dari kesedihan, prosesnya ada, mi'rajnya, dan hasilnya ada. Hasil dari Isra Mi'raj itu adalah apa? Ya kita sholat, gitu loh. Tapi dari hasil Isra Mi'raj pakai mukodam 70 kali, itu hasilnya apa? Hasilnya ternyata pakai mukodam bertanya-tanya, Tuhan, mengapa aku diturunkan duluan, baru bapakku belakangan? Aku bingung Tuhan, ya mungkin kayak gitu. Itu kayak subscriber gue, bukan kata gue. Jadi gitu ya dari gue ya Bang Jaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dalam bercanda. Pada tahun 2017 yang lalu, Indonesia menggemparkan dunia perfilman horor di kancah internasional yang berjudul Para Pengabdi Setan. Para Pengabdi Setan ini didaulat menjadi most scariest movie pada saat itu, ya. Jadi di Toronto, di Florida, dan di tempat-tempat lainnya di benua Eropa juga disetel dan benar-benar menakutkan. Film Para Pengabdi Setan disutradarai oleh Joko Anwar. Ini bercerita tentang sosok ibu yang mengabdikan dirinya kepada setan dan akhirnya direnggut jiwanya beserta anak-anaknya. Dan film horor ini adalah film horor teraris sepanjang masa di Indonesia pada saat itu. Setelah 7 tahun dari tahun 2017, tepatnya tahun 2024, Indonesia merilis kembali, tapi bukan film. Ini adalah kisah nyata yang sangat menggemparkan bagi dunia nasional maupun internasional. Bahkan di dunia akhirat pun malaikat terheran-heran. Judul Para Pemuja Habib. Dapat dipastikan Habib ini ternyata lebih menyeramkan dibandingkan setan. Karena satu, malaikat dibentak sama Habib gara-gara mencambuk ahli maksiat yang bertetanggaan di sebelahnya. Kedua, malaikat yang tadinya tunduk sama Allah akhirnya tunduk sama Habib karena tidak boleh menyiksa Maman Kacang. Karena sudah disurati dengan kertas di belakang tari pocong Maman Kacang. Ketiga, bisa memadamkan api neraka jahanam. Keempat, kalau lagi sumpek bisa traveling ke surga. Dan kelima, mereka mempunyai Tuhan baru yaitu Abdullah Al-Haddad. Iblis pun makhluk terlaknat gak pernah mendeklarasikan bahwa dirinya itu Tuhan. Hanya Fir'aun lah dan kaum-kaum manusia yang tolol yang mendeklarasikan bahwa dirinya itu adalah Tuhan. Para pengabdi setan korbannya hanya keluarga dan tetangganya yang dibikin serem. Tapi para pemuja Habib ini hampir satu bangsa Indonesia dibuatnya ketakutan karena mereka mengatasnamakan zuriyah Rasulullah. Dari kiai, ulama, penceramah, bahkan pejabat negara pun maupun aparat militer dibuatnya ketakutan. Karena dia selalu menakut-nakuti apabila yang menyakitiku adalah sama saja dengan menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin Tuhan sudah gedek dan geregetan sama Bani ini. Diturunkanlah malaikat-malaikat mulham itu ke dalam kolbu dan pikiran kekasih-kekasihnya. Dan malaikat mulham inilah yang membisikkan kepada Kiai Imaduddin, coba cek Habib itu bener enggak keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Kiai Imad pada saat itu dengan segala kegalauan di dadanya ngecek kitab-kitab sejaman dan tidak ditemukan bahwa ternyata Ubaidillah itu adalah tokoh yang eksis. Akhirnya Kiai Imad berkolaborasi dengan Gus Fuad Kleret, Profesor Menas Semali, Sunan Gunung Kidul, Dr. Sugeng Sugiarto, dan yang lain-lainnya. Kiai Imad lewat analisa tulisannya yang sama, orang filsafat menyebutnya itu adalah tesis, dan Kiai Imad itu mengeluarkan tesisnya agar antitesis itu bisa dibuatkan oleh para pemuja-pemuja Habib ini. Tapi sampai saat ini belum ada antitesis yang benar-benar bisa membatalkan tesis Kiai Imad tersebut. Profesor Menahem Ali dengan kemampuan filologinya akhirnya membuat kesimpulan yang sama bahwa mereka itu tidak mungkin keturunan Nabi karena tidak ditemukan kitab sejaman yang sama.
Dan bahkan yang lebih parah, Sunan Gunung Kidul alias Dr. Sugeng Sugiarto dengan kemampuan analisa DNA-nya bahwa haplogrup G itu tidak mungkin keturunan Nabi Muhammad, bahkan keturunan Nabi Ibrahim pun tidak mungkin. Pohon aja punya DNA, masa lu nggak punya DNA? Panjul, kata Dr. Sugeng kayak begitu. Karena DNA tersebut tuh cuman ATGC. Dan setelah dikritisi, klien ini bukannya menerima tetapi malah dengan kesombongannya mereka tetap bicara bahwa yang nggak percaya mereka cucu Nabi adalah kafir dan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Dan semua yang menentang mereka bahwa mereka bukan keturunan Nabi adalah keturunan PKI, Dajjal, ibunya pejinah, melakukan seks dengan bapaknya pada waktu ibunya menstruasi dan yang lain-lain sebagainya. Itulah mulut-mulut kotor, anjing-anjing Yaman dari Belanda, bangsat-bangsat sampah-sampah negara Indonesia. Kesimpulan yang dibikin oleh penulis adalah satu, para pemuja Habib lebih menakutkan daripada para pemuja setan. Para pemuja setan tidak bisa menampakkan diri pada siang hari, tapi para pemuja Habib eksis dalam waktu kapanpun. Mau malam, mau siang, dia tetap meneriak-teriakan kegoblokannya. Para pemuja setan kerusakannya hanya pada keluarga dan tetangganya. Para pemuja Habib daya rusaknya satu bangsa, bahkan satu dunia, dan menggembarkan jagat para malaikat di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penulis Muhammad Zaini Arman ST bersubsidi. Gue juga yang nulis ini mah. Jadi gitu aja ya dari gue. Semoga cuman buat lucu-lucuan aja. Jadi kita bisa membandingkan bahwa para pemuja setan itu tuh tidak lebih menakutkan daripada pemuja Habib gitu. Jadi Habib ini nih levelnya tuh udah di atas setan, bahkan di atas iblis gitu. Kenapa gue bilang dia di atas iblis? Dia dengan deklarasi bahwa waktu Manrubuka itu tuh Tuhannya tuh udah Abdullah Al-Haddad gitu. Terus kedua, dia itu melebihi Rasulullah. Rasulullah itu waktu Isra Mi'raj prosesnya itu ada. Niatnya ada, diangkat ke sono dari kesedihan, prosesnya ada, mi'rajnya, dan hasilnya ada. Hasil dari Isra Mi'raj itu adalah apa? Ya kita sholat, gitu loh. Tapi dari hasil Isra Mi'raj Pakih Mukodam 70 kali, itu hasilnya apa? Hasilnya ternyata Pakih Mukodam bertanya-tanya, Tuhan, mengapa aku diturunkan duluan, baru bapakku belakangan? Aku bingung Tuhan, ya mungkin kayak gitu. Itu kayak subscriber gue, bukan kata gue. Jadi gitu ya dari gue Bang Jaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.